Setelah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional, kamu hanya ingin mencari pekerjaan musim panas. Namun, kamu menjadi pekerja serabutan yang menghabiskan semuanya tanpa menyisakan tulang. Hanya karena kamu memakan daging binatang yang tidak dapat ditoleransi orang lain. Maka kamu dapat memahami ilmu bela diri yang tidak ada duanya. Oleh karena itu, dalam semalam kamu berubah dari sampah menjadi jenius. Demi meningkatkan kekuatan dan menghidupi keluargamu. Kamu dengan tegas memutuskan untuk pergi berburu sendirian. Menghabiskan semua binatang purba yang ada. Datang ke hutan di Gunung Bai. Kamu dengan susah payah menggunakan tali untuk menarik serangkaian. Tiang-tiang kayu ditarik perlahan ke udara. Dan mengikatnya dengan baik. Menyiapkan jebakan. Meskipun di sini tinggal ular batu kuning yang sudah berada di tahap awal. Namun, berbeda dengan manusia. Bisa sebanding dengan petarung manusia tingkat 3 dalam tahap pembukaan meridians. Sementara kamu baru berada di tahap pembukaan 1. Masih ada sedikit jarak menuju tahap 2. Kamu mengangkat kepala dan melihat ke dalam hutan. Di antara hutan lebat itu, tersembul terlihat banyak tiang kayu yang dipancung runcing. Hanya memperlihatkan ujung kecil. Menghabiskan beberapa jam. Segala sesuatu sudah siap. Kamu tiba di lokasi yang ditunjukkan peta. Di depanmu ada sebuah tebing kecil. Di bawahnya ada sebuah gua. Sarang ular batu kuning. Kamu berjongkok di atas pohon sebentar. Menemukan bahwa tidak ada suara di bawah. Memutuskan untuk menyerang dan mengeluarkan ular dari gua. Kamu sampai di tepi tebing. Dengan segenap tenaga, kamu menabrak dengan keras. Menjatuhkan sebuah batu besar dari tebing. Setelah itu, kamu langsung berlari kembali. Namun, setelah beberapa langkah, kamu berhenti. Karena tidak ada suara di belakang. Kamu merasa ada yang aneh. Ragu sejenak, kamu memutuskan untuk turun dan melihat sendiri. Meluncur di sepanjang tebing ke bawah. Sebuah gua ular setinggi 2 meter muncul di depan mata. Kamu menjulurkan kepalamu dan mengamati ke dalam untuk waktu yang lama. Barulah kamu memastikan bahwa ular besar sudah keluar. Dengan hati-hati, kamu meraba masuk. Di dalam gua, kamu bisa melihat beberapa tulang belulang yang hancur. Ada hewan. Begitu juga ada tangan, kaki, dan tengkorak manusia. Sepertinya yang ini juga banyak dimakan. Mungkin saja ini adalah beberapa pencuri gunung sial di bawah gunung. Sambil berpikir, tiba-tiba kamu melihat sebuah sarang di dalam gua. Di dalamnya terdapat 9 telur yang bulat dan halus seperti giok. Setiap telur sebesar setengah buah jeruk bali. Kamu mendekat dan menyentuhnya. Karena ini adalah telur binatang purba. Seharusnya ini juga bisa memberikan energi. Coba saja. Jika hanya telur ayam atau bebek, ya sudah. Makan telur ular mentah. Kamu mengambil satu telur ular. Berpikir sejenak. Tutup mata dan tekatkan hati. Lakukan saja. Memecahkan cangkang telur. Cairan telur yang setengah transparan mengalir keluar. Begitu masuk, rasa amis dan lengket langsung tercium. Bau menjijikan itu langsung menyerang otak. Kamu bahkan tidak berani membiarkannya terlalu lama di mulut. Langsung menelannya ke tenggorokan. Tuan rumah mengonsumsi daging ular batu kuning tingkat 1. Mendapatkan 2 poin nilai energi. Silakan pilih arah penggunaan. Energi atau metode pernapasan atau ilmu bela diri. Matamu tiba-tiba bersinar. Tambahkan ilmu bela diri terlebih dahulu. Kamu minum dengan cepat seperti itu. 1 butir telur dapat memberikan total 12 poin energi. Total ada 9 butir telur. Dari situ, 5 butir semuanya kamu tambahkan ke ilmu bela diri. Sisanya ditambahkan ke energi positif. Karena kamu merasa akan ada pertarungan sengit berikutnya. Jadi, meningkatkan kekuatan tempur dengan cepat adalah jalan yang benar. Dalam sekejap, meridian kedua MU berhasil terbuka. Membuatmu melangkah ke tahap pembukaan meridian level 2. Tiba-tiba, ada tetesan yang tepat mengenai ubun-ubunmu. Kamu secara naluriah menyentuhnya. Mengetahui bahwa itu adalah cairan kental dengan bau amis. Mengangkat kepala untuk melihat. Sebuah kepala ular berwarna kuning coklat sebesar semangka menghadap dirimu. Pasangan mata itu dipenuhi dengan kemarahan yang menggelegak. Ular besar seukuran tong. Seluruh tubuhnya dipenuhi sisi kuning tua. Saat ini, ia duduk di atas tiang batu yang menjulur dari atap gua. Ia sudah bersiap untuk menyerang. Pertama kalinya benar-benar berhadapan dengan binatang purba. Hanya dalam sekejap, seluruh bulu di tubuhmu berdiri tegak. 6 mulut besar tiba-tiba menyerang. Serangan yang sangat kuat datang menyerang. Wajahmu berubah. Dengan cepat kamu menggulingkan diri di tanah untuk menghindari serangan. Ular raksasa itu langsung menggerogoti dinding. Ia menggigit sepotong besar batu. Sementara di sisi lain, kamu meluncur dan melewati. Meluncur di bawah perut ular besar. Kemudian kamu segera berlari menuju keluar gua. Ruang di dalam gua ini sangat sempit. Tidak nyaman untuk menggunakan kekuatan. Perangkap lainnya juga dipasang di luar. Jadi, kamu harus berlari keluar. Kamu berlari sangat cepat di depan. Di belakang, tubuh besar ular juga bergerak di antara pepohonan. Sisi keras berwarna kuning coklat berkilau. Terus-menerus menghancurkan satu pohon demi satu pohon. Namun saat ini, tidak ada cukup waktu untuk berpikir. Memanfaatkan kesempatan untuk segera melesat ke sisi tebing. Seluruh tubuhnya gesit seperti seekor monyet. Menggenggam sulur dengan cepat dan memanjat tebing setinggi 7 atau 8 meter. Ular besar mengikuti di belakang. Dengan cepat mengikutinya. Berlari di antara hutan ini. Kamu bisa merasakan energi di dalam tubuhmu sedang menyala. Seolah-olah ada sepasang perapian di dalam tubuhmu. Membuatmu berkeliling di hutan beberapa lingkaran besar. Namun tidak merasa lelah. Kamu sangat terkejut. Apakah ini keuntungan menjadi seorang pejuang? Namun, dari awal hingga akhir, ular besar itu terus mengejarmu. Sama sekali tidak lengah sesaat pun. Pada saat ini, ular besar itu tiba-tiba mempercepat kecepatan. Melintas dari samping beberapa pohon besar. Seketika muncul di depan kananmu. Matanya memancarkan cahaya keganasan. Dengan cepat melompat ke arahmu. Kaki tungkai langsung mengunci posisi. Telapak kakimu menekan tanah beberapa sentimeter. Dalam sekejap, tenaga bangkit dari tanah. Dari kedua kaki ke pinggang. Kemudian terus meluas.
memenuhi lengan kananmu, mengeluarkan sebuah pukulan. Kekuatan yang menakutkan memukul ular batu kuning. Tubuh ular itu bergetar keras. Namun, ia segera merespon, mengatur posisi tubuhnya. Ekornya yang besar meluncur seperti cambuk besi. Namun, ia segera merespon, mengatur posisi tubuhnya. Ekornya yang besar meluncur seperti cambuk besi. Suara keras yang nyaring. Ekor ular yang besar menghantam punggungmu. Seketika membuatnya mengalami luka parah. Seluruh tubuhnya terlempar keluar. Untungnya, reaksimu sangat cepat. Setelah terhempas oleh ekornya, pada saat jatuh ke tanah, segera menyesuaikan bentuk tubuhnya, mendarat dengan stabil di tanah, dan kemudian tidak menoleh ke belakang, dengan cepat berlari ke arah hutan. Saat ini, kamu hanya memiliki satu tujuan, yaitu maju ke depan. Karena di sanalah kamu memasang jebakan. Membawa makhluk itu berlari liar di hutan. Sudah terjerat begitu lama. Seharusnya itu membuatnya cukup lelah. Konsentrasi pasti tidak sekuat awal. Saatnya sudah tiba. Kamu sangat tahu bahwa menggunakan jebakan biasa untuk menghadapi binatang purba. Hasilnya pasti tidak akan terlalu baik. Bahkan bisa mengenai lawan atau tidak adalah sebuah masalah. Jadi kamu memilih untuk terlebih dahulu membuat ular batu kuning kehabisan stamina. Dan relaksasi pikiran. Hanya ketika ia lengah, baru ada kesempatan untuk menyerang. Dan saat ular besar melihat kamu berlari ke depan tanpa menoleh, mengira bahwa kamu menyadari perbedaan kekuatan di antara kalian, maka muncul rasa gentar dalam hatinya. Ingin melarikan diri. Namun telurnya telah dimakan semua oleh manusia ini. Saat ini mana mungkin ia akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Maka ular batu kuning menggeram dengan keras. Dan sekali lagi melesat maju mengejar. Hendak merobek manusia ini. Dimanapun ia lewat pada saat itu, serpihan batu dan percikan api berterbangan. Sekitar 10 menit lebih berlari. Saat ini, kau juga hampir kehabisan tenaga. Setelah semua, saat menguras tenaga ular besar, kau juga demikian. Sebuah lompatan. Kau melompat seperti atlet rintangan. Melompati semak-semak di depan. Namun ular batu kuning di belakang langsung mengejarnya. Sebuah kawat baja yang sangat halus tiba-tiba terpicu. Suara, sususuh, beberapa suara menyayat udara terdengar. Puluhan batang kayu sebesar lengan meluncur turun dari hutan lebat. Setiap batang dipoles hingga sangat tajam. Semua menusuk ke arah ular batu kuning. Namun bagi binatang purba, serangan ini sebetulnya agak sepele. Bahkan tidak bisa merobek sisik di tubuhnya. Sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Ular batu kuning sangat menyadari hal ini dan dengan angkuh mengangkat kepalanya. Bahkan tidak merasa perlu untuk melakukan pertahanan terhadap duri kayu ini. Tapi kamu juga bukan orang bodoh. Tentu saja kamu juga memahami hal ini. Oleh karena itu, tiang-tiang kayu itu hanya ditancapkan di sekitar tanah besar ular. Sementara itu, mereka saling silang mengikatnya di tengah. Meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup. Saat ini, kamu sudah berada di belakang sebuah pohon besar. Tiba-tiba mencabut sebuah paku dari pohon besar tersebut. Tali yang terikat di atasnya langsung terpicu. Terlihat posisi ular besar itu. Dedaunan yang berserakan di tanah tiba-tiba meledak. Sebuah jaring besar segera menutup. Pandangan tertutup. Ular batu kuning segera panik. Tubuh besar itu langsung menyapu dan mematahkan duri-duri kayu di sekitarnya. Berguling. Dan saat ini, kamu sudah melesat ke depan dengan kecepatan tercepat. Gaya keempat tinju ular roh. Dua ular menelan elang. Kamu tiba-tiba meledak. Dua tinjumu bagaikan ular raksasa yang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Meledak barengan. Ini adalah serangan terkuat dari gaya keempat tinju ular roh. Saat ini, seranganmu dua ular menelan elang ini meningkatkan kekuatan dua tinjumu hingga 1,5 kali lipat. Menghasilkan kekuatan lebih dari 1.400 jin. Bahkan untuk ular besar seberat lebih dari 500 jin ini, menghadapi serangan sedemikian, juga sulit untuk ditahan. Dua aliran tenaga gelap masuk ke dalam tubuhnya dan mengacau. Membuatnya langsung memuntahkan banyak darah. Seluruh tubuhnya langsung terlempar sejauh 7 atau 8 meter. Terjatuh ke dalam lubang besar yang sudah digali sebelumnya. Seranganmu barusan telah menguras seluruh kekuatan. Saat ini, wajahmu juga pucat. Kaki terasa goyah. Seolah-olah siap terjatuh ke tanah kapan saja. Namun kamu tetap menggigit gigi. Dengan cepat mengambil minyak tanah yang sudah disiapkan. Dan melemparkannya ke dalam lubang. Sambil menyalakan korek api dan melemparkannya ke dalam. Dari bawah segera terdengar teriakan menyayat hati. Ular besar itu berjuang dan menggulung ingin memanjat keluar dari lubang. Sementara kamu yang selalu berada di samping, mengangkat batu besar di tangan. Memukul dengan keras ke kepala ular besar itu. Akhirnya, entah sudah berapa lama, setelah kamu memukulnya 7 atau 80 kali, kepala ular di bawah lubang itu tidak muncul lagi. Begitu juga kamu yang ada di samping lubang juga tidak bereaksi. Kelelahan dan rasa sakit yang sangat kuat, membuatmu terjatuh ke dalam keadaan pingsan. Hingga 20 menit kemudian, kamu kembali terbangun dan duduk dengan cepat dari tanah. Luka yang bisa menarik otot di tubuhmu. Seketika rasa sakitnya membuatmu mengerang. Kamu menahan sakit dan berdiri, melihat ke arah lubang di samping. Sial, dagingnya jangan-jangan sudah hangus. Kamu awalnya melihat ke bawah. Di bawah gelap gulita. Hanya bisa samar-samar melihat sekelompok besar. Kamu dengan hati-hati melemparkan sebuah batu kecil yang jatuh tepat di atas kelompok besar itu. Tidak ada reaksi apapun. Kemudian mencoba beberapa kali dengan cara yang sama. Hasilnya tetap sama. Baru sekarang kamu yakin bahwa ular besar ini nyata. Maka kamu menahan rasa sakit di tubuhmu. Lalu merayap menurun di sepanjang dinding. Kamu dengan hati-hati menusuk tungku besar di bawah kakimu. Masih terasa lembut. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Maka dengan hati yang berdebar-debar, kamu dengan hati-hati meraba tubuh itu. Diiringi dengan lapisan kulit hangus yang jatuh. Sekejap kemudian, aroma khas langsung nyebar keluar. Beda dengan daging putih susu milik ular api biru. Daging ular batu kuning ini ternyata merah. Seperti daging sapi. Sekali sentuh, jus yang segar langsung mengalir keluar. Kamu langsung membuat seluruh tubuhmu rileks.
Seluruh tubuhmu segera terjatuh di atas ular besar yang terbakar itu. Mulutmu terbuka dan mulai memakannya. Begitu saja. Kamu sekali lagi menyambungkan 3 jalur meridian sekaligus. Langsung menjadi seorang yang memiliki kekuatan pada tahap 5 meridian. Sungguh lebih cepat daripada naik roket. Sisa daging. Setengahnya ditambahkan ke ilmu bela diri. Sedangkan setengahnya lagi sepenuhnya ditambahkan ke metode pernapasan. Ketika selesai memakan daging ular, seluruh langit sudah gelap. Kamu duduk di samping sekumpulan api unggun, sambil dengan nyaman membersihkan gigi, sambil merasakan diri sendiri dan memeriksa informasi. TSK. Memang lebih cepat saat menggunakan ceat. Mereka yang lulus bersamaku, saat ini bahkan mungkin belum menjadi seorang pejuang. Tapi aku sudah menjadi seorang yang memiliki kekuatan pada tahap 5 meridian. Kamu menggigit sebuah ekor ular, terbaring di tanah di belakangnya. Kedua tangan disandarkan di belakang kepala sambil bersandar. Nyaman melihat langit berbintang. Selama aku terus berburu binatang purba, menjadi sosok terkuat di dunia, itu akan segera terwujud. Tiba-tiba sebuah suara muncul tiba-tiba dari belakang. Kau ini cukup pandai menikmati hidup, ya? Di tengah malam sampai datang ke gunung ini untuk BBQ. Wajahmu langsung berubah drastis. Seluruh tubuhmu melompat bangkit dengan keras dari tanah. Dengan cepat mundur, menciptakan jarak 10 meter. Menatap pohon besar yang tidak jauh dari situ. Hanya terlihat di pohon itu. Ternyata ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun di sana. Entah kapan. Setengah wajahnya memiliki bekas luka. Satu tangan memegang sekelompok sesuatu yang besar dan berbulu. Seolah sedang memegang sebuah bukit kecil. Kamu memperhatikan dengan seksama. Sepanjang itu, pupil matamu mengecil. Itu bahkan masih ada satu lagi. Kamu menelan ludah. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu. Pria yang tiba-tiba muncul ini pasti benar-benar seorang ahli. Harus cepat bertindak sebelum terlambat. Pria di atas pohon tiba-tiba melompat turun. Melihatmu makan begitu bersih. Pasti rasanya sangat enak, kan? Kenapa setiap kali saya memanggang selalu terbakar? Jika kamu ada waktu, kenapa tidak membantuku? Pria itu berbicara. Tatapannya baru saja berpindah dari rangka ular batu kuning. Tiba-tiba kelihatan satu sosok muncul tepat di depan gue. Sebuah tinju dengan suara menerobos udara. Menghantam wajahnya dengan keras. Kelopak mata pria itu bergetar sejenak. Namun dia sama sekali tidak menganggap tinju ini serius. Hei, kamu ini? Tanpa banyak bicara langsung menyerangnya. Tiba-tiba, ketika tinju itu hampir menyentuh telapak tangan pria itu. Tinju itu secara ajaib tiba-tiba mengubah arah. Dengan anehnya berputar melewati telapak tangan. Gerakan ketiga tinju ular roh. Serangan ular meluncur. Sebiji bogem. Langsung menghantam dagu pria itu. Menggiringnya mundur 2 langkah. Pria itu menggosok dagunya dan memalingkan kepala. Dengan tatapan yang menunjukkan sedikit kebingungan. Sementara kamu sudah sangat terkejut. Pukulan ini sudah menggunakan seluruh tenagaku. Mengandalkan efek mengejutkan, nyatanya hanya menggiring lawan mundur 2 langkah. Hatimu langsung menjadi cemas. Tidak berani ragu sedikit pun lagi. Berbalik dan bersiap untuk lari. Namun kamu baru saja memalingkan kepala. Pria yang jelas-jelas berdiri di sebelah sana. Ternyata sudah lebih dulu menghadang di depanmu. Kecepatannya sangat cepat. Kamu sama sekali tidak bisa menyadarinya. Kamu menjadi waspada. Mundur dengan cepat. Sampai punggungmu menyentuh pohon besar baru berhenti. Napasmu semakin cepat. Selesai. Sekarang ini berbahaya. Pria bercacat itu tampak bingung. Aku bilang pada anak ini. Kamu lari kemana sih? Juga bukan iblis yang memakan manusia. Wajahmu berubah sedikit. Ragu sejenak. Perlahan-lahan membentuk tinju. Sikapnya tampak sedikit lebih lembut. Namun, kewaspadaan di dalam hatinya sama sekali tidak berkurang. Bolehkah saya bertanya? Senior ini siapa? Pria itu tiba-tiba menunjuk bahunya. Melihat ini, kamu tidak bisa mengenalinya. Setelah melihat lebih dekat, kamu baru menyadari itu adalah sebuah lambang militer. Dan pria itu juga mengenakan seragam militer. Hanya saja sebelumnya situasinya tiba-tiba. Ditambah lagi dengan cahaya malam yang samar. Kamu tidak segera menyadarinya. Pangkat di bahunya adalah perunggu tua. Isi lambang tersebut adalah 2 pedang yang bersilangan. Di atasnya melayang 2 bintang. Pasukan penjaga perbatasan. Pangkat letnan. Kamu dalam hati merasa bingung. Kenapa munculnya orang misterius ini sebenarnya? Untuk bisa meningkatkan kekuatan dan menghidupi keluarga. Kamu dengan tegas memutuskan untuk pergi berburu sendirian. Menghabiskan semua binatang purba. Wajahmu penuh keterkejutan. Di padang gurun Baishan yang kecil ini, kamu bahkan bertemu dengan seorang letnan dari pasukan penjaga perbatasan. Perlu diketahui, di sini paling hanya ada beberapa binatang purba tingkat rendah. Bagaimana bisa menarik perhatian orang besar seperti ini? Tapi melihat pangkat di bahunya, ketegangan di hatimu tiba-tiba berkurang lebih dari setengah. Pasukan penjaga perbatasan, pelindung umat manusia. Ini adalah pahlawan yang pernah memiliki prestasi besar. Letnan itu dengan santai melepaskan harimau besar. Dama bumi duduk. Kau mendekatinya. Dan ikut duduk. Dia tiba-tiba mendongak. Tatapannya tajam. Nak, tinju yang kau tunjukkan barusan cukup mengesankan. Berubah arah di tengah jalan. Kekuatan tidak berkurang. Saya belum pernah melihatnya. Ini teknik apa? Kau menjawab dengan hormat. Tinju ular roh. Diperoleh secara kebetulan. Setelah mengucapkannya, kau tiba-tiba berdiri. Dan memberi hormat yang dalam padanya. Atasan, tadi saya tidak tahu identitas Anda. Telah melukai Anda. Mohon maaf. Namun dia hanya tertawa dingin. Melukai saya. Dengan kekuatan yang hanya bisa menggelitik. Latihlah itu selama 10 tahun lagi. Dia sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, menarik harimau itu. Oh ya, barang ini. Apakah kamu bisa memasaknya? Kamu melihat harimau besar itu. Tenggorokanmu bergetar. Ini daging binatang purba tingkat tinggi. Kamu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Atasan, ini binatang purba tingkat berapa? Harimau angin tingkat 3.
Letnan menjelaskan dengan tenang. Orang ini memaksa untuk menerobos. Memecahkan belenggu di arena latihan ini. Aku datang khusus untuk membasminya. Tempat pelatihan. Kamu seketika terdiam. Iya, benar. Tempat seperti Gunung Bai. Bagi seorang yang kuat. Bukankah itu hanya taman belakang? Kamu langsung sadar kembali. Pembicaraan beralih. Saya punya bumbu di sini. Bisa dicoba. Ayo, cepat. Saya mulai lapar. Letnan berkata. Ia melemparkan pisau pendek dengan santai. Tubuhnya berkilau dingin. Sekali lihat, jelas bukan barang sembarangan. Baiklah, kamu tidak bicara lagi. Mengambil pisau pendek dan langsung beraksi. Dengan cepat, sepotong besar daging harimau dipanggang di atas api hingga mengeluarkan minyak. Kamu bisa menambahkan sejumput jinten. Rasanya luar biasa. Letnan bahkan tidak bisa menahan air liurnya. Memotong sepotong daging dan memasukkannya. Matanya seketika bersinar. Hebat sekali. Keterampilanmu memang hebat. Kamu tersenyum nakal. Menggaruk kepala. Kenapa kamu menatap? Makanlah. Letnan memberi tatapan tajam kepadamu. Kamu segera menjelaskan. Bukankah ini adalah hewan buruan yang Anda tangkap? Rasa buah segar. Silakan makan terlebih dahulu. Jangan bicara yang tidak perlu. Jika ingin makan, ya makan saja. Baiklah. Wajahmu penuh senyuman. Namun jantungmu berdetak kencang. Daging binatang lidah tingkat 3. Seolah-olah pai jatuh dari langit. Kamu mengambil pisau. Dengan hati-hati memotong sepotong. Begitu masuk langsung meleleh. Begitu masuk ke mulut meleleh. Lembut dan berair. Sebuah energi kuat meledak di mulut. Ding. Penghuni mengkonsumsi daging binatang purba tingkat 3. Mendapatkan 30 poin energi. Kamu terkejut. Daging ular sebelumnya. Satu gigitan hanya memberikan 3 atau 4 poin energi. Daging harimau ini satu gigitan langsung 30 poin. Ini benar-benar gila. Namun detik berikutnya, wajahmu berubah drastis. Energi besar itu menghantam di dalam tubuhmu. Seperti binatang liar yang tidak terkontrol. Jantungmu mulai berdetak kencang. Semakin cepat. Seolah-olah detik berikutnya akan meledak. Letnan di sampingmu melirik ke arahmu. Ia melihatmu menggulung diri. Dengan sudut pandang seolah sedang menonton. Menambah ketegangan. Kau berteriak dalam hatimu. Perasaan tubuhmu akan meledak itu tiba-tiba menghilang. Kau menghela nafas lega. Punggungmu basah oleh keringat dingin. Energi daging binatang purba ini terlalu menakutkan. Kalau bukan karena sistem, tadi sudah hampir meledak. Kau mengerti bahwa daging binatang purba tingkat 3 adalah batasanmu saat ini. Dan juga tidak bisa makan terlalu banyak. Di samping, gerakan letnan itu saat memakan daging harimau tiba-tiba terhenti. Tatapan matanya padamu. Penuh keheranan. Kamu menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Terus makan daging. Tapi kali ini hanya berani memotong sepotong kecil. Tapi saat itu, energi di dalam tubuhmu tiba-tiba meningkat. Kamu bahkan berhasil mencapai terobosan lagi. Tahap pembukaan Meridians 6. Ini sudah terobosan. Konstitusi khusus. Pangkat letnan benar-benar bingung. Daging di tangannya sampai terlupakan untuk dimakan. Menatapmu. Dan kamu juga terkejut seketika. Karena dalam pikirannya, suara sistem kembali terdengar. Dings. Host mengkonsumsi banyak daging binatang purba tingkat 3. Memahami seni bela diri tingkat tinggi bintang, metode latihan harimau. Seni bela diri tingkat tinggi bintang. Lebih tinggi satu level dari tinju ular roh. Kamu hampir tertawa. Kamu segera memeriksa seni bela diri baru ini. Sangat gembira. Kondisi tubuhmu tidak bisa mengikuti. Seni bela diri yang menyeluruh ini datang sangat tepat waktu. Metode latihan harimau secara khusus melatih fisik. Terdapat total 10 lapisan. Setiap kali berhasil satu lapisan, akan bisa mengumpulkan 10 pola harimau di tubuh. Katanya ada seorang jenderal dewa di pasukan penjaga perbatasan. Di tubuhmu muncul 108 jalan pola emas. Bisa menghancurkan sebuah kapal perang dengan tangan kosong. Sungguh kuat sampai-sampai tidak masuk akal. Namun, ilmu bela diri ini, latihannya seperti berada di neraka. Harus menahan rasa sakit yang tidak bisa ditahan oleh orang biasa. Setiap kali harus melatih diri hingga ke kekuatan total. Harus juga membawa bebannya yang berkali-kali lipat dari berat tubuh sendiri. Ini benar-benar melampaui batas dari batas. Kamu melihat pengantar tersebut. Tidak bisa menahan rasa hormat kepada jenderal tersebut. Namun, aturan ini ditentukan bagi orang biasa. Bagi orang sepertimu, ini sangat mudah. Selama kamu makan binatang purba jenis harimau, menaikkan level itu sangat mudah. Memikirkan hal ini, kamu mengangkat sudut mulutmu. Saat itulah, suara letnan tiba-tiba terdengar. Nak, apakah kamu tertarik bergabung dengan pasukan penjaga perbatasan? Kata-kata yang tiba-tiba ini membuatmu secara naluri menjawab. Kamu seketika sadar. Seluruh dirimu merasa bingung. Letnan melihat keraguanmu. Jangan terlalu kaget. Aku melihat bahwa bakatmu cukup baik. Ingin merekomendasikan kamu bergabung dengan pasukan penjaga perbatasan. Tapi, kamu tampak bingung. Aku bisa masuk meskipun belum pernah kuliah. Pasukan penjaga perbatasan bukanlah hal yang main-main. Banyak pengetahuan ilmu bela diri yang mendalam. Itu diajarkan hanya di universitas. Ketika berada di medan perang. Siapa yang punya waktu untuk mengajarkanmu dari awal? Namun letnan tidak peduli. Tidak masalah. Lulus dari universitas juga bisa. Aku akan menyimpan satu tempat untukmu. Kata-kata ini membuatmu semakin canggung. Kamu menggaruk kepala dan berkata pelan. Aku tidak berhasil masuk universitas. Kini giliran letnan yang terkejut. Dia menatapmu. Seolah-olah melihat monster. Seorang jenius sepertimu tidak berhasil masuk universitas. Ini sungguh tidak masuk akal. Saking tidak masuk akalnya, sudah sangat tidak masuk akal. Letnan terbenam dalam pikirannya. Hatimu bergetar sejenak. Sepertinya ini tidak ada harapan. Tapi kamu juga tidak terlalu peduli. Kamu memiliki sistem. Jika tidak bisa masuk, kerugiannya tidaklah besar. Saat kamu pikir semuanya sudah gagal, letnan tiba-tiba mulai berbicara.
Bagaimana jika kamu mencoba kerja sementara? Kerja sementara. Kamu terkejut. Ini trik baru apa lagi? Benar. Personel luar pasukan penjaga perbatasan. Letnan menjelaskan. Biasanya kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Hanya saat ada tugas kamu baru perlu bertugas. Kami mengikuti kebijakan 4 kebebasan. Letnan menghitung dengan jarinya. Dia akan menghitung satu persatu. Kebebasan pertama, penugasan. Jika ada tugas, harus hadir. Kebebasan kedua, pergi. Jika tugas selesai, bisa pergi kapan saja. Jika tidak ingin bekerja lagi, bisa mengundurkan diri kapan saja. Kebebasan ketiga, selama tugas tidak melanggar prinsip, kamu bisa bertindak lebih fleksibel. Kebebasan keempat, sesuai hati. Tapi bukan sesuai keinginanmu, melainkan sesuai kehendak tentara. Melindungi umat manusia adalah tugas utama. Setelah mendengar, kamu menunduk berpikir, ini terdengar bagus, tapi kamu lebih peduli dengan manfaat nyata. Bagaimana dengan sumber daya pasukan penjaga perbatasan? Saya ingin berlatih di padang gurun. Apakah akan ada kendala? Tentu saja tidak. Letnan tersenyum. Kalian sama seperti tentara resmi. Bisa menukarkan prestasi militer dengan sumber daya. Hanya saja kalian lebih bebas. Begitu kata-kata itu terucap, mata kamu langsung bersinar. Manfaat lebih besar daripada kerugian. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus pergi ke padang liar yang berbahaya untuk berburu binatang purba. Dan semua tempat itu sepenuhnya dikendalikan oleh tentara. Dengan identitas sebagai pekerja sementara ini. Bukankah itu sama dengan mendapatkan tiket VIP untuk naik level? Untuk jalannya. Dalam perjalanan pelatihan. Terlalu banyak yang kurang. Dengan saluran penukaran prestasi militer ini. Kedepannya, tidak perlu khawatir bingung lagi. Dan identitas sebagai pasukan penjaga perbatasan di kota adalah kartu akses. Kamu tiba-tiba mengangkat kepala. Dengan tatapan yang tegas. Saya bergabung. Bagus. Pangkat Letnan Zhao Ranxin berdiri. Tolong sebutkan nama dan alamat. Saya akan mengatur sesuatu untukmu nanti. Segera laporkan nama lengkap dan alamatmu. Dia juga memperkenalkan dirinya. Nama saya Zhao Ranxin. Saya tergabung dalam Angkatan Darat ke-9 Provinsi Tenggara. Unit spesifiknya adalah rahasia. Ketika kamu menjadi pekerja sementara, kamu akan tahu dengan sendirinya. Sudah cukup. Saya sudah kenyang. Zhao Ranxin menunjuk daging harimau yang tersisa. Jika kamu habiskan ini, kita akan pergi. Dia mendadak beralih topik dan berkata dengan dingin. Kali ini aku biarkan saja tentang kamu yang menyelinap ke dalam padang belantara. Jangan ulangi lagi di lain waktu. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ekspresi di wajahmu seketika menjadi canggung. Wah, ternyata dia sudah tahu sejak lama. Tapi itu tidak masalah. Karena si ahli sudah bilang. Sebagian besar daging harimau ini adalah milikmu. Segera potong sepotong besar daging dan masukkan ke dalamnya. Kamu mulai makan. Semua nilai energimu akan ditumpuk pada teknik latihan tubuh. Beberapa jam kemudian, daging harimau yang tersisa masih sepertiga. Teknik latihan tubuh harimau milikmu sudah dari pemula. Meloncat dari 1 ke tingkat mahir 60. Tingkat ketiga sudah tercapai. Zhao Ranxin di samping sudah tertegun. Dia sudah melihat yang bisa makan. Tapi belum pernah melihat yang bisa makan seperti kamu. Badan kecilmu ini. Bagaimana bisa menampung begitu banyak daging? Apakah anak ini benar-benar memiliki fisik yang istimewa? Dia mengernyitkan dahi. Kamu tidak peduli padanya. 1 potong daging harimau lagi masuk ke dalam perut. Boom! Saluran meridian ke-7 dalam tubuhmu berhasil terhubung. Tahap pembukaan meridian sudah mencapai tingkat 7. Zhao Ranxin hampir terbelalak. Dia semakin kuat lagi. Apa mungkin ini kekuatan tubuh dewa bela diri yang legendaris? Dia benar-benar tidak tenang lagi. Hanya dalam waktu sebentar ini, kekuatan di dalam tubuhmu meningkat beberapa kali lipat. Tampaknya kamu masih ingin terus makan. Zhao Ranxin segera menghalangimu. Kamu ini ingin makan sampai pagi, ya? Dagingnya sudah dingin. Bawa pulang dan panaskan lagi sebelum makan. Tanganmu terhenti. Berdiri. Melihat daging harimau yang beratnya puluhan kilogram di lantai. Kamu mengalami kesulitan. Bagaimana cara membawa barang ini pulang? Tidak mungkin kan membawa di bahu dan berkeliling di kota? Zhao Ranxin sepertinya melihat kesulitanmu. Dia melempar dengan sembarangan. Sebuah liontin berbentuk segitiga. Jatuh ke tanganmu. Di tengah liontin, tersemat sebuah batu permata biru gelap. Ini untukmu. Zhao Ranxin memberikan sesuatu. Ini adalah gudang ruang. Awalnya adalah tingkat C. Mengalami kerusakan dalam pertempuran dan jatuh ke tingkat D. Tapi membawa daging harimau ini sudah cukup. Matamu berbinar. Gudang ruang. Ini adalah barang mewah sejati dalam sumber daya para petarung. Langsung masuk ke tingkat D. Kamu segera membungkuk karena terharu. Terima kasih, atasan. Menggantung liontin di leher. Kamu dengan cepat menyimpan semua daging harimau di gudang. Di bawah pemimpin Zhao Ranxin. Kamu bahkan keluar dari pintu utama tembok perlindungan Baishan. Para penjaga melihatnya. Bahkan tidak berani bertanya. Hanya memberi hormat. Kau tinggal di kota Su. Bahkan datang ke sini secara khusus. Benar-benar punya banyak waktu. Ayo pergi. Aku akan membawamu pulang sekalian. Besok pagi bisa pergi ke markas militer untuk mengurus prosedur. Gaya yang cepat dan tegas ini membuatmu terkejut. Kamu segera berkata, atasan, rumah leluhur kakekku ada di sini. Bolehkah aku kembali untuk mengunci pintu dan mengambil barang? Baik, saya ikut denganmu. Ambil dan pergi. Kamu berlari cepat kembali ke rumah leluhur. Sekadar membereskan sedikit. Awalnya ingin bersih-bersih besar. Sekarang sepertinya tidak ada kesempatan lagi. Tutup pintu dan jendela dengan baik. Kamu keluar sambil membawa tas perjalanan. Namun, terlihat Zhao Ranxin sendiri bersandar di sisi pintu. Kenapa kamu begitu lambat? Dia mengernyitkan dahi. Atasan, bagaimana kita kembali? Kamu melihat ke sekitar. Jangan bicara tentang mobil. Bahkan bayangan pun tidak ada. Pada waktu seperti ini,
Mana ada mobil kembali ke Sucheng? Namun, Zhao Ranxin tersenyum misterius. Pastikan kamu memanggul tasmu dengan baik. Segera kamu akan tahu. Kamu bingung, tapi tetap melakukannya. Pada saat kamu baru saja memanggul tas, suara, seluruh tubuhmu tiba-tiba terlempar ke udara oleh kekuatan besar. Bukan lepas landas, tapi diluncurkan. Kamu terbang dengan cepat di udara. Diterbangkan seperti bendera yang berkibar. Mulutmu terbang di udara. Dalam sekejap, kamu terlempar ratusan meter jauh. Justru ketika kamu hampir terjatuh, sebuah bayangan mengejar, dan sekali lagi menangkapmu. Dilemparkan ke depan dengan keras. Kemudian dia sendiri jatuh ke hutan di bawah. Detik berikutnya, dia meluncur kembali seperti peluru. Begitulah, kamu dianggap sebagai kantung tinju. Dibuang berkali-kali secara paksa. Akhirnya, di bawah muncul sebuah kota. Itu adalah kota Su. 6 atau 70 kilometer. Tidak sampai setengah jam sudah sampai. Kamu melihat tanah semakin mendekat. Takut? Kamu menutupi wajah dengan tangan. Saat hanya 10 cm dari tanah, sebuah bayangan jatuh dari langit. Tanah dihancurkan. Sebuah tangan besar dengan mantap menangkapmu. Seketika menghilangkan semua momentum. Kaki kamu menyentuh tanah. Kamu masih bingung. Suara Zhao Ranxin terdengar di telingamu. Bagaimana? Lebih cepat dari mobil, kan? Kamu mengangguk dengan mekanis. Suaranya halus seperti nyamuk. Zhao Ranxin menoleh dengan bingung melihatmu. Dia melihat wajahmu yang pucat. Air mata dan ingus mengotori wajahmu. Dia terlihat jijik. Aku cinta. Anak ini juga sudah berantakan, kan? Mendengar kata-kata ini, kamu hampir memuntahkan semuanya. Mengumpat saat itu juga. Tommy. Wah, luar biasa. Apakah ini bisa disalahkan padamu? Semua ini tidak bisa disalahkan padanya. Namun dalam hatimu ada ombak yang mengamuk. Zhao Ranxin ini sebenarnya berada di tingkat apa? Sangat mengerikan. Pintu gerbang kota. Para tentara melihat Zhao Ranxin. Segera memberi hormat. Mereka sudah terbiasa dengan cara supernatural ini. Sepertinya sudah menjadi pemandangan biasa. Zhao Ranxin menjawab. Ngomong sama lo. Oke deh. Kamu pulang saja. Aku juga harus melapor tentangmu ke markas militer. Cepatlah membungkuk. Baik. Terima kasih lagi, atasan. Zhao Ranxin melambaikan tangan. Jangan terus-terusan memanggil atasan. Itu membuat telinga sakit untuk didengar. Panggil aku letnan. Atau panggil aku kakak juga bisa. Kamu terkejut dan langsung mengikuti. Baik, terima kasih, kakak Zhao. Zhao Ranxin menganggukkan kepala. Terhadap wajahmu yang tebal ini, dia tidak merasa terganggu. Setibanya di rumah sudah lebih dari jam 2 pagi. Kamu baru saja mengetuk pintu. Orang tuaku terkejut. Anakku baru saja pergi ke rumah kakeknya. Kenapa sudah kembali di tengah malam? Tentang kamu yang menjadi seorang pendekar. Terlalu rumit. Tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Apalagi tentang pergi ke pasukan penjaga perbatasan. Tempat yang bisa berbahaya kapan saja. Apalagi tidak boleh membuat mereka khawatir. Kamu punya ide cemerlang. Membuat sebuah alasan. Bu, Pak, sebelum ujian masuk perguruan tinggi nasional, aku sudah mencari pekerjaan musim panas. Hari ini baru saja tiba di rumah kakek. Dan mereka sudah memberitahuku bahwa aku lulus wawancara. Besok mulai kerja. Ibu, Yang Wenfang, langsung terlihat khawatir. Untuk apa? Capek tidak? Apakah ada bahaya? Tidak capek. Hanya mengambil barang untuk restoran. Membantu mengantar barang. Setiap hari 8 jam. Kamu tersenyum dan berkata. Namun di wajah ibuku masih tergambar rasa khawatir. Restoran itu di mana? Barat kota. Rumahmu di sebelah timur kota. Kamu sengaja menyebutkan arah yang berlawanan. Itu terlalu jauh. Apakah harus kembali setiap hari? Ada tempat tinggal. Tapi jika ada waktu, aku akan pulang. Dan bisa tumpang kendaraan yang lewat. Ayah Wang Chang mengusap bahu ibunya. Anaknya sudah besar. Dia memiliki pendapatnya sendiri. Kamu cepat-cepat kembali ke kamar. Pak, saya sudah pergi. Besok pagi harus pergi. Begitu masuk kamar. Kamu tidak sabar mengambil daging harimau dari gudang ruang. Awalnya ingin menyisakan sedikit untuk ayah dan ibu. Tapi mereka orang biasa. Tidak bisa menahan energi ini. Kamu sudah memutuskan. Untuk selanjutnya, sedikit demi sedikit. Nanti akan dihaluskan menjadi bubuk untuk memperbaiki kondisi fisik mereka. Yang tersisa, kamu langsung menelan semuanya. Ding. Tuan rumah mengkonsumsi daging harimau angin tingkat 3. Mendapatkan 30 poin energi. Ding. Pengalaman metode pelatihan tubuh harimau meningkat. Banyak daging harimau yang masuk ke perut. Saat hampir pagi, metode pelatihan tubuh harimaumu akhirnya mencapai pemahaman yang menyeluruh level 2. Dengan satu pikiran. Garis-garis itu muncul di seluruh tubuh dalam sekejap. Kamu seolah-olah berubah menjadi seekor harimau bercorak. Tanda di tengah keningmu bahkan terlihat seperti sebuah mata vertikal. Ajaib dan mengesankan. Seluruh otot bergetar. Sangat tangguh. Cairan mengalir deras. Terdengar samar suara harimau mengaum. Kamu mengambil alat seni. Menggunakan seluruh tenaga untuk menggoreskan di lengan. Hanya meninggalkan bekas putih yang dangkal. Sekali disentuh, bekas itu menghilang. Kamu kembali mengerahkan tenaga. Krek! Alat seni di tanganmu, seketika dihancurkan. Namun telapak tanganmu tidak terluka sedikit pun. TSK. Sangat hebat. Di usia 18 tahun sudah membentuk lebih dari 90 pola latihan. Siapa yang percaya jika diceritakan? Takutnya mereka mengira kamu mengalami delusi. Dalam keadaan bersemangat, kamu kembali mengambil sepotong daging harimau dan melemparkannya ke dalam. Namun di detik berikutnya, pemberitahuan sistem membuatmu terkejut seketika. 2 jam kemudian, setelah sarapan selesai, Meng, kamu keluar dengan semangat segar. Menyenangkan. Yang lain cukup untuk sementara. Yang sekarang kurang adalah pengalaman bertarung nyata. Pengalaman bertanding sebelumnya dengan ular batu kuning sangat sedikit. Selain itu,
Juga harus fokus untuk meningkatkan tingkatan metode pernapasan. Jika bisa mencapai tingkat yang sempurna, bahkan tingkat yang lebih tinggi. Meskipun hanya metode pernapasan level D, seni bela diri yang disempurnakan Ki sejati juga dapat mengalami perubahan yang sulit dibayangkan. Wajahmu membawa senyuman cerah. Semakin menantikan pekerjaan sementara berikutnya. Demi membuat orang tua hidup dengan baik. Untuk mengubah hidup yang menyedihkan di tahun-tahun sebelumnya. Tentu juga untuk kantin pasukan penjaga perbatasan. Dengan cepat, kamu segera sampai di markas pasukan penjaga perbatasan di Sucheng. Dalam hati masih ada sedikit kekhawatiran. Karena Zhao Ranxin tidak memberikan Anda meninggalkan kontak apapun. Khawatir tidak bisa bahkan masuk ke markas. Untungnya setelah sampai sini, dia jauh-jauh sudah melihat Zhao Ranxin yang berdiri di depan pintu markas. Keraguan di hati seketika lenyap. Sudah datang. Sudah makan belum? Zhao Ranxin bertanya. Sudah datang. Kamu mengangguk sedikit. Segera secara naluriah ingin. Tapi begitu pikiran bergerak, tiba-tiba mengubah kata-kata. Itu terlalu terburu-buru. Belum makan. Zhao Ranxin juga tidak membahas lebih lanjut. Dia memeluk bahumu. Mari kita pergi. Aku akan membawamu merasakan kantin militer kami. Segera kamu bertanya, apakah ada daging binatang purba? Zhao Ranxin tersenyum. Tentu saja. Daging binatang purba tingkat 1 bisa dimakan sembarangan. Tapi untuk tingkat 2 ke atas, harus ditukar dengan nilai prestasi militer. Kamu mendengarnya. Seketika kedua mata kamu bersinar. Ini benar-benar luar biasa. Seperti ada yang mengirimkan bantal. Sangat luar biasa. Keduanya segera tiba di kantin. Kamu merasa seperti memasuki sebuah istana. Tidak menyangka kantin bisa sebesar ini. Jendela pengambilan makanan yang besar dan kecil. Jika dihitung kasar, ada lebih dari beberapa ratus. Zhao Ranxin pertama-tama memesan untuk dirinya sendiri. Sepiring sederhana susu kedelai dan gorengan. Kemudian dia memberikan kartu identitasnya kepadamu. Memungkinkanmu untuk memilih apa yang ingin dimakan. Makanan dasar termasuk daging binatang purba tingkat 1. Tidak memerlukan nilai militer atau uang. Dia membuatmu tenang untuk mengambilnya. Tetapi segera Zhao Ranxin menyesal. Karena pada saat ini, di meja di sampingnya, sudah penuh dengan tumpukan makanan. Dan semuanya adalah daging binatang purba. Dan semuanya adalah dari jenis ular purba. Astaga! Apakah kamu telah menghabiskan semua daging ular binatang purba di seluruh kantin? Apakah kamu benar-benar makan ini? Dan di pagi hari ini kamu sudah makan begitu banyak yang berlemak. Benarkah kamu bisa bertahan? Zhao Ranxin juga melihat hal yang aneh ini untuk pertama kalinya. Bukankah kamu bilang untuk makan sesuka hati? Kamu tersenyum. Daging binatang purba jauh lebih baik daripada bahan makanan biasa. Bahkan setelah memasak yang paling sederhana, rasanya juga sangat enak. Setiap suapan memberikan rasa yang berbeda. Oleh karena itu, meskipun itu binatang purba yang sama, tidak mudah untuk membuatmu merasa bosan. Setidaknya dalam waktu dekat, itu sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak lagi berbicara banyak dengan Zhao Ranxin. Langsung mulai makan dengan lahap. Aneh juga rasanya. Kemampuan pencernaan yang meningkat sepertinya. Khusus ditujukan untuk daging binatang purba. Seperti makanan biasa yang dimakan di rumah pagi tadi. Pada saat itu tidak ada pencernaan yang terjadi. Namun, daging binatang purba yang ditelan akan segera berubah menjadi energi. Tidak akan membuatnya merasa kekenyangan. Mengenai pertanyaan sistem yang datang, kamu tidak memberikan jawaban yang tidak perlu. Langsung menambahkan semua energi ke teknik pernapasan. Tingkat teknik pernapasan mulai meningkat dengan cepat. Dan tindakanmu yang melahap makanan. Saat ini juga menarik perhatian banyak orang di kantin. Yang utama adalah momen ini memang cukup spektakuler. Bahkan pasukan penjaga perbatasan yang berpengalaman tidak pernah melihat pertunjukan pemakan besar seperti ini. Bahkan banyak orang berlari untuk memberitahu. Semua orang mengatakan bahwa di kantin ketiga ada satu pemakan rakus. Waktu membuat lebih banyak orang berlari untuk melihat keramaian. Sampai 1 jam kemudian. Di samping, Zhao Ranxin terus-menerus berkedut. Dalam tatapan yang tanpa kata. Kamu akhirnya menghabiskan semua daging binatang purba. Tiba-tiba, di dalam pupilmu sepertinya seketika memancarkan 2 sinar. Dalam sekejap, diiringi dengan tarikan dan hembusan nafasmu. Tenggorokanmu mengeluarkan suara seperti ular raksasa yang mengeluarkan napas. Hal ini membuat Zhao Ranxin di sampingmu seketika terperanjat. Saat ini, energi dan ki bela diri dalam tubuhmu, kualitasnya sedang cepat terasah dan meningkat. Hanya dalam sekejap, kamu mengeluarkan segerombolan uap putih yang kaya dari mulutmu. Seluruh tubuh seolah-olah telah diperbarui. Sekilas diperkirakan, kamu bisa merasakannya. Saat ini, kita sudah memiliki sedikit energi. Setara dengan 3 kilogram kekuatan. Anda memiliki total 866 poin energi 6. Jika dihitung, itu setara dengan 2.598 kilogram kekuatan. Sungguh agak menakutkan. Dan ini sudah menjadi batas biasa dari teknik pernapasan tingkat D ini. Teknik ini dapat mencapai batas normal. Lebih jauh lagi. Meskipun ilmu ini sangat murni, tingkatannya telah mencapai 100. Tidak akan ada peningkatan berlipat ganda lagi. Paling banyak hanya sedikit fluktuasi. Ini terutama adalah batasan dari teknik pernapasan tingkat rendah. Jika ingin meningkat lagi, harus mengganti dengan teknik pernapasan yang lebih dalam. Atau hanya bisa membiarkan teknik ular mencapai pencerahan. Bahkan mencapai puncak tertinggi. Pencerahan dalam meditasi. Yaitu memahami esensi yang mendalam. Menggali makna terdalam di dalamnya. Sehingga memberikan pembersihan dan pemurnian bagi seni bela diri itu sendiri. Mengeluarkan potensi. Dan mencapai puncak tertinggi adalah dalam keadaan yang ada. Di atas dasar yang tidak bisa ditingkatkan lagi. Mengandalkan kekuatan dan pemahaman diri. Sekali lagi secara paksa menciptakan sebuah batasan yang lebih tinggi. Sehingga membawanya mencapai tahap yang benar-benar baru. Namun kebetulan kedua tingkatan ini adalah hal yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar pejuang di dunia. Selama hidup mereka tidak akan pernah bisa mencapainya. Namun,
Wang tidak akan merasa khawatir sedikit pun. Nak, apakah kau memiliki konstitusi khusus? Tiba-tiba, setelah melihatmu mengalami perubahan sekali lagi, Zhao Ranxin akhirnya bertanya setelah menahan pertanyaan lama. Saya juga tidak tahu. Kau tertegun, namun segera memilih untuk berpura-pura bodoh. Zhao Ranxin berpikir sejenak. Kalau begitu, setelah seleksi selesai, aku akan membawamu untuk diuji. Seleksi. Kau terlihat bingung. Iya, membicarakan hal ini membuatku sangat marah. Seharusnya tahun lalu pekerja paruh waktu tidak sesulit ini. Namun tahun ini entah kenapa banyak orang yang mendaftar. Jadi harus diadakan seleksi. Hanya mengambil 30 terbaik. Zhao Ranxin berpaling. Wajahnya sedikit menunjukkan ketidakpuasan. Dan begitu kamu mendengarnya, kamu langsung mengerti. Sebelumnya, Zhao Ranxin pernah mengatakan, sistem pekerja paruh waktu ini diusulkan tahun lalu. Saat itu, kebijakan baru mungkin. Juga diambil dengan sikap coba-coba. Jadi saat perekrutan, lebih longgar sedikit. Tapi tahun ini sistemnya sudah matang. Pasti seleksinya akan menjadi lebih ketat. Kamu tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Kakak Zhao, hanya 30 teratas. Bagi saya tidak ada masalah. Saat itu, kamu sudah kebal di tengah aula ini. Dalam aula, orang-orang berkerumun. Ada setidaknya beberapa ratus orang. Mereka semua datang untuk seleksi pekerja paruh waktu kali ini. Beberapa seperti kamu. Juga direkomendasikan oleh perwira lain. Dan yang lainnya melihat iklan di situs resmi dan mendaftar sendiri. Saat ini, ujian untuk pekerja paruh waktu belum dimulai. Suara orang-orang di sekitar ramai. Banyak orang membicarakannya. Saya gagal. Saya mendengar tahun lalu pekerja paruh waktu ini mudah masuk. Langsung disediakan makan dan tempat tinggal. Menikmati berbagai keuntungan. Ini baru mendaftar. Namun, jumlah orang tahun ini ternyata meningkat begitu banyak. Masih ada ujian untuk dilakukan. Bukankah ini seperti mempermainkan saya? Sejumlah besar orang bukanlah hal yang paling menakutkan. Saya menerima informasi dari dalam. Tugas penilaian kali ini adalah menangkap binatang purba tingkat puncak level 1. Binatang purba tingkat puncak level 1. Lalu apa yang perlu ditakuti? Yang mendaftar untuk pasukan penjaga perbatasan. Mayoritas adalah pejuang tingkat puncak tahap pembukaan Meridians. Menghadapi satu saja binatang purba tingkat puncak level 1. Binatang purba juga tidak terlalu sulit, kan? Lalu ini bukan lelucon, kan? Pejuang tingkat puncak tahap pembukaan Meridians hanya setara dengan binatang purba tingkat puncak level 1. Dapat mengalahkan satu sudah sangat baik. Namun, seleksi ini ternyata melihat jumlah serangan dalam satu napas. Jumlah serangan untuk peringkat. Lalu, untuk apa saya ikut ujian? Dalam sekejap, banyak orang setelah mengetahui isi penilaian segera mundur. Dalam waktu singkat, ternyata lebih dari 100 orang pergi. Binatang purba tingkat puncak level 1. Tidak tahu nanti setelah waktunya tiba. Daging-daging itu bisa dibawa pulang tidak? Kamu berdiri di samping dan berpikir dengan seksama. Meskipun kamu baru mencapai tahap pembukaan Meridians 8. Namun, kamu sama sekali tidak panik. Kamu menguasai ilmu bela diri horizontal yang paling sulit untuk dipelajari. Harus diketahui bahwa para pejuang biasa dalam apa yang mereka kuasai. Untuk bisa melampaui satu lapisan dari ilmu bela diri horizontal itu. Semuanya butuh banyak waktu dan tenaga buat ngendap dan diasah. Namun, kamu tidak melakukan apa-apa. Kini, hampir 10 lapisan sudah terisi penuh. Menunggu hingga berhasil mengkonsolidasikan 108 pola bela diri. Yang tersisa adalah meningkatkan kualitas pola bela diri horizontal. Kekuatan yang begitu kuat. Untuk menghadapi beberapa binatang purba tingkat puncak 1. Seharusnya tidak terlalu sulit. Mengingat ujian kali ini sesulit yang kalian katakan. Siapa yang menurut kalian bisa masuk 30 besar dengan stabil? Atau di antara para peserta ujian ini? Siapa yang kalian anggap sebagai yang terkuat? Siapa yang paling kuat? Tidak jelas. Tapi jelas ada Li Ruyan di antara 30 besar. Keahlian pedangnya yang anggun. Seperti asap yang ngelilingi tipis-tipis. Sangat misterius. Membuat orang sulit untuk menghadapinya. Apakah dia seorang jenius? Saya benar-benar ingin melihat. Bagaimana perbandingan saya dengan para jenius itu? Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Saat ini, kamu mulai merasa antusias. Halo. Ini bagaimana bisa terjadi? Kapan? Bocah yang belum dewasa. Bisa mendaftar ke pasukan penjaga perbatasan. Suara yang tidak pada tempatnya tiba-tiba muncul. Kamu melirik dengan curiga. Menyadari bahwa itu adalah seorang pria tinggi di sebelah yang sedang berbicara. Tatapan pria itu ke Meijie dipenuhi dengan penghinaan. Dan suaranya segera menarik perhatian orang lain. Memperhatikan ke arahnya. Ketika mereka melihatmu, mereka juga menunjukkan keterkejutannya. Astaga, kenapa bocah ini tampak begitu muda? Apa dia sudah dewasa? Bagaimana dia bisa masuk? Apa dia menyusup masuk? Seharusnya tidak begitu. Bagaimana bisa pertahanan pasukan penjaga perbatasan sepele seperti ini? Saya melihat itu kemungkinan besar adalah seseorang yang menggunakan jalur belakang. Dari semua yang hadir, hampir tidak ada yang berharap banyak pada kamu. Terutama karena kamu terlihat terlalu tampan. Penampilanmu benar-benar seperti seorang siswa SMA. Bahkan membuat orang tidak dapat memastikan apakah kamu sudah dewasa. Perlu diketahui bahwa di antara orang-orang yang datang untuk ujian ini, bahkan yang termuda pun sudah berusia 22 tahun. Kamu berdiri di sini. Akar masalahnya adalah dia seperti burung bangau di antara ayam. Nak, saya sarankan padamu. Lebih baik cepat-cepat pulang saja. Jangan sampai nanti kamu ditakuti oleh binatang purba dan menangis memanggil ibu. Itu bisa sangat memalukan. Pria besar itu terus berbicara. Membuat beberapa orang di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Kamu mengerti. Orang seperti ini tidak boleh dimanjakan sama sekali. Si raksasa bodoh itu. Datanglah ke sini. Kamu tiba-tiba berbicara. Sambil menunjuk pria besar itu. Dengan sikapmu yang angkuh ini. Segera membuat wajah besar itu melangkah dengan percaya diri ke arahmu. Melihatmu dari posisi yang tinggi. Nak,
Perhatikan cara bicaramu. Ini bukan rumahmu. Tak seorang pun akan menurutimu. Bersikap angkuh pasti akan ada harganya. Kamu membelalak dan mengangguk. Kamu benar sekali. Bersikap angkuh memang ada harganya. Suara itu berhenti. Sebuah kepalan tangan seperti kilat. Seketika mengenai dagu pria besar itu. Pria besar itu sama sekali tidak sempat bereaksi. Kedua matanya melotot dan jatuh ke tanah. Langsung tidak sadarkan diri seperti bayi. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Setelah beberapa lama, orang-orang baru menyadari bagaimana dia melakukan serangan itu. Tidak bisa melihat jelas. Terlalu cepat. Pukulan itu, baik sudut maupun kekuatannya, semuanya dikendalikan pas banget. Hanya satu jurus. Seketika membuat semua orang di tempat itu terkejut. Setidaknya sebagian besar orang tidak berani meremehkanmu lagi. Bahkan mereka berpikir, jika mereka yang menghadapi pukulan itu, apakah kamu yakin bisa menghalangi? Namun mereka tidak yakin. Sementara kamu hanya memasukkan tangan ke saku. Dengan wajah tenang, menatap panggung di depan. Menunggu dimulainya ujian ketika seorang perwira muncul. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya. Terdapat total 20 arena ujian. Kalian perlu melawan binatang purba tingkat puncak yang sama. Untuk memaksa kalian mencapai batas maksimum. Setiap kali mengalahkan satu binatang purba, tidak akan ada waktu istirahat. Segera binatang purba berikutnya akan dilepaskan. Sampai kalian benar-benar kehilangan kemampuan bertarung. Pengawas ujian itu bakal langsung turun ke pasar. Menyelamatkanmu. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang keselamatan hidup kalian. Para penguji adalah pejuang tingkat 100 saluran. Mereka pasti mampu menjamin keselamatan hidup kalian. Sekarang mari kita mulai ujian. Yang namanya dipanggil, silakan maju. Ingatlah nomor arena ujian yang diumumkan dan masuk secara berurutan. Ikuti siaran. Semua orang tiba di sebuah tempat di sebelah. 20 pintu otomatis berteknologi tinggi muncul di depan mereka. Harus diakui, markas pasukan penjaga perbatasan ini benar-benar sangat besar. Bahkan cuma sebuah aula, terlihat seperti lapangan sepak bola. Dan di balik setiap pintu besar itu, terdapat sebuah lokasi ujian. Di dalam aula, di atas tiap pintu ada sebuah layar besar, di mana gambar yang ditampilkan adalah pintu. Di baliknya adalah keadaan luas di dalam arena ujian. Sementara di samping gambar, ada juga nama, umur, dan kekuatan dari setiap peserta ujian yang masuk. Nama, umur, dan kekuatan tiap orang. Semua orang mengikuti urutan nama yang dibacakan di siaran. Masuk ke arena ujian masing-masing secara bergiliran. Banyak orang mukanya kelihatan tegang dan panik. Namun, mereka yang benar-benar berkemampuan tidak merasa takut sama sekali. Bahkan sedang mengamati kekuatan pesaing di sekitar mereka. Kamu juga bisa merasakan dengan jelas. Banyak mata juga sedang mengamati dirimu. Tujuan ujian ini adalah untuk memilih orang-orang yang benar-benar memiliki kekuatan. Apakah bisa tetap tenang pada saat-saat kritis? Ini juga merupakan salah satu item penilaian yang penting. Banyak orang setelah memasuki ruang ujian, belum sepenuhnya tenang. Dinding keseluruhan di seberang ruang ujian perlahan-lahan terangkat. Setiap satu binatang purba yang dikeluarkan memancarkan aura yang kuat. Binatang purba ini semuanya dikeluarkan dari pasukan penjaga perbatasan yang dikirim untuk menangkapnya. Dan semuanya sudah kelaparan selama beberapa kali makan. Saat ini adalah momen untuk mereka, saat mereka bersinar. Melihat setiap peserta ujian, mereka kayak lagi ngelihat hidangan super lezat. Banyak orang tidak mampu mengatasi kekuatan binatang purba. Satu persatu tumbang kalah. Bahkan jika bisa, satu binatang purba. Tapi saat mencapai binatang purba kedua atau ketiga, bahkan yang lebih jauh lagi, mereka tidak bisa. Di antara beberapa kelompok peserta ujian, hanya beberapa orang yang menonjol. Ayo, lihat tidak. Itu adalah Li Ruyan. Dia tidak hanya terlihat cantik, kekuatan juga sangat mengerikan. Lihat cara pedangnya. Binatang purba itu sama sekali tidak bisa bereaksi. Banyak orang terkejut dan berseru. Jika dibandingkan dengan para peserta ujian biasa, penampilan para jenius sejati ini ternyata benar-benar mencolok. Jauh lebih menarik. Teh Mei, silakan datang ke ruang ujian nomor 9 untuk mengikuti ujian. Suara siaran tiba-tiba terdengar. Kamu merapikan pakaianmu. Lalu kamu memasukkan tangan ke saku dan berjalan menuju ruang ujian nomor 9. Banyak orang melihat bahwa kamu bergerak. Mereka serentak menoleh ke arahmu. Lagi pula, sebelumnya kamu memang sangat memukau. Semua orang sangat ingin tahu tentangmu. Seberapa kuat sebenarnya kemampuanmu? Apakah saya sudah salah lihat? Tahap pembukaan Meridians 8. Tiba-tiba terdengar suara kaget yang ngegema. Banyak orang tertarik. Mereka menoleh ke layar yang ada di ruang ujian nomor 9. Saat ini, informasi Meiji sudah muncul di sana. Saat ini, Li Ruyan yang dipuji oleh banyak orang telah berhasil melewati ujian. Penampilan dan hasilnya sangat memuaskan. Mereka juga sudah kembali ke dalam aula, berencana untuk melihat penampilanmu. Namun pada saat ini, setelah melihat informasi di atas, Li Ruyan menggelengkan kepala. Sepertinya dia kehilangan minat. Kemudian dia berjalan menuju tim yang telah menyelesaikan tes. Diam-diam menunggu hasil akhir. Hanya Hii yang memegang tongkat besi hitam. Hii masih berdiri di tempat. Diam-diam menatap layar di ruang ujian nomor 9. Setelah kamu masuk ke ruang ujian, pintu di belakangmu akan otomatis tertutup. Oleh karena itu, kamu sama sekali tidak tahu tentang perbincangan orang-orang. Masih dengan kedua tangan di saku, diam-diam menunggu kemunculan binatang purba di seberang. Guntur, suara gemuruh dan semburan. Dinding di seberang perlahan-lahan terangkat. Yang tidak tahu bahkan mengira itu adalah bintang yang muncul. Mengadakan pertunjukan yang besar ini, kamu tidak bisa tidak mengeluh. Kemudian terlihat dari dalam asap tebal, seekor macan tutul melangkah keluar. Itu terlihat tidak berbeda dari leopard biasa. Namun ada beberapa pola di tubuhnya. Sepertinya ada cahaya misterius yang mengalir. Lawanmu adalah binatang purba tipe mamba puncak tingkat 1. Ujian dimulai. Harap bersikap hati-hati. Suara siaran di lokasi ujian terdengar.
Mamba di seberang menatap dengan tajam. Setelah kelaparan beberapa kali, matanya kini bersinar hijau. Membungkuk, menggerakkan seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan berputar di sekitar Meijie. Sepertinya sedang mencari waktu untuk menyerang. Ternyata tipe macan liar yang super cepat dan super kuat kayak gini. Anak itu sudah pasti kalah. Banyak orang di luar menyaksikan pemandangan ini. Seolah-olah mereka sudah melihat hasilnya. Namun, kamu sama sekali tidak memperhatikan leopard ini. Melainkan tiba-tiba mengangkat suaramu. Melihat ke arah kamera di sudut, kamu bertanya dengan suara keras. Apa itu? Setelah mengalahkan binatang purba ini, bisakah saya membawa pergi tubuh mereka? Saat ini, para penguji di ruang observasi juga kebingungan. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengajukan pertanyaan seperti ini. Tidak bisa. Binatang purba ini, termasuk tubuh mereka. Semua itu aset khusus milik pihak militer. Mereka tidak boleh disebarluaskan sembarangan. Suara yang berasal dari radio memecahkan ilusi Meijie. Kamu menghela napas putus asa. Hah, baiklah. Dan saat ini, dalam pandanganmu sudah tidak ada jejak dari macan tutul itu. Entah sejak kapan, ia sudah bergerak dengan langkah ringan dan menyentuh belakangmu. Jarak antara kamu dan dia bahkan kurang dari 1 meter. Jangan berputar, kucing kecil. Ayo datang langsung. Tiba-tiba kamu berbalik melihat ke arah macan tutul. Macan ganas itu terkejut. Ia mengira manusia ini tidak menyadari gerakannya. Tapi tidak masalah lagi. Karena sekarang ia sudah diprovokasi. Maka tidak perlu lagi menahan diri. Suara raungan keras. Leopard itu tiba-tiba melesat dengan cepat dan melompat tinggi menuju kamu. Untuk menghindari kejadian yang terlalu mencolok, mari kita coba dengan tes 10 pola sederhana. Seiring dengan pikirannya yang muncul, tiba-tiba terlihat ada sesuatu di kulitmu. Pola yang berkilau muncul seketika, membuat seluruh tubuhmu seolah-olah menjelma menjadi seekor harimau berbulu cantik. Di dalam ruang observasi, seorang penguji tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Ini bahkan ada yang menguasai ilmu bela diri. Saat leopard itu hampir melompat ke tubuhmu, kamu tiba-tiba mengangkat tangan dan melayangkan pukulan. Kekuatan yang mengerikan langsung dilepaskan. Sebuah tinju menghantam wajah leopard itu. Banyak orang yang menatap layar seketika terkejut.